Yo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Seperti biasa saya akan updatekan harga kripto, dan kali ini kita update Terra Classic ya, Luna Classic yang paham ya 50% per hari ini untuk market cap-nya menyentuh 1 miliar 1,8 miliar dolar untuk volume. Wow, naik cukup kencang ini ya. Ini sekitar 300-an% ya guys ya. Untuk harganya 0,0003 dolar, 0,0003 dolar. Oke. Nah, kita langsung aja di chartnya Luna Classic atau Terra Classic ya. Ini pumpnya cukup lumayan kenceng banget dalam satu hari ya, atau beberapa jam yang lalu. Oke, kita ukur dari sini memang untuk pumpnya itu mencapai 78% ya, sekitaran segitu, sedikit lagi 2 kali lipat ya. Itu cukup lumayan banget ya. Itu karena disebabkan ini ya, kalau kita lihat, di mana untuk pumpnya ini disebabkan oleh Bitcoin juga ya, dari harga 18 ya, mohon maaf, dari harga 18.000 dolar sampai 20.000 dolar untuk Bitcoin, ada kenaikan juga. Nah, dan ini Terra ini cukup lumayan agresif juga naiknya, karena Bitcoin naik, Terra langsung naiknya agresif ya. Padahal sudah dikenakan pajak ya, 1,2% kalau nggak salah. Itu yang kita bahas kemarin. Oke, untuk di time frame 2 jam untuk Luna Classic sendiri ini sudah breakout di mana di area untuk resistennya ya. Ini adalah area, mungkin kita sebut area demand. Area abu-abu ini adalah area demand dan sudah dijebol ke bawah, tapi di breakout lagi area demand dan area EMA 50, EMA 200 di breakout di time frame 2 jam ya. Dan masih stay di atas EMA 200. Oke, kita lihat di time frame 1 hari. Nah, di time frame 1 hari untuk mungkin next target ya, dari targetnya itu memang ini masih sedikit lagi, mungkin di berapa ini ya, di sekitaran 33 ya. Tapi ya untuk ini sudah menyentuh di 3 sih ya, kalau untuk di globalnya. Dan untuk di Binance sendiri masih di sama 3. Ini untuk targetnya sedikit lagi sih, entah tercapai atau tidak ya. Tapi harap hati-hati aja, mungkin bisa turun lagi. Harap hati-hati aja kalau sudah mencapai target. Kalau yang mau TP silakan TP, kalau ingin ngehold silakan ngehold kayak gitu. Yang cari aman, yang sudah profit mungkin balikin modal dulu ya, di modalnya di TP, di hold cuannya kayak gitu. Untuk di time frame daily memang kemarin sempat saya bilang memang stokastik itu sudah turun di bawah, untuk waktunya naik juga ya, dan ternyata juga naik, harganya juga naik ya, cukup lumayan. Naiknya 50% lebih ya, itu 78% ya. Jadi ya kayak gitu. Nah, kalau untuk di time frame harian memang seperti ini. Dan ini juga tidak menjadi alasan bisa turun lagi ya. Bisa turun lagi bisa. Ya nanti tergantung untuk arah Bitcoin bagaimana. Kita bahas Bitcoin besok ya mungkin ya. Atau nanti malam atau besok lah kayaknya kita bahas. Untuk pergerakannya nanti bakal kemana sih. Kalau untuk di time frame daily memang seperti ini. Kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil aja deh, di 1 jam. Kalau untuk di time frame 1 jam di sini sudah dimana untuk targetnya itu sudah tercapai ya. Mungkin dari garis merah ini kan tadi kita lihat resisten di time frame daily, dan di sini juga targetnya sudah tercapai, di mana area supply yang berada itu sudah dicapai ya. Di sini ini sudah tercapai. Harap hati-hati aja nanti kalau misalkan jebol ke bawah itu aduh langsung nyungsep loh kayak gitu. Tapi ya semoga aja tidak jebol ke bawah ya, bisa breakout di area garis merah ini. Paling tidak garis merah ini di breakout dulu lah. Kalau di breakout berarti untuk next target berikutnya mungkin bisa ke atas lagi ya, untuk naik berapa persen kayak gitu. Oke, kalau kita lihat di mana untuk di time frame 1 jam stokastik juga sudah di bawah dan sekarang menuju ke tengah-tengah. Kalau di time frame 2 jam tadi ini sudah di atas banget, waktunya mungkin turun ya. Waktunya memang stokastik turun, berarti ini ada koreksi ya. Mungkin ada koreksi, untuk harap hati-hati dulu, ini bakal ada koreksi sih kayak gitu. Tapi tidak tahu mau naik lagi atau tidak kayak gitu. Time frame 4 jam. Aduh, lemot guys. Lemot.
Dari kemarin lemot, Telkom lemot, wah parah nih. Oke, kita bahas di sini aja. Untuk Bitcoin itu memang ada kenaikan cukup lumayan ya, 6% untuk per hari ini. Itu 6% lumayan banget ya, dari 18.000 sampai 20.000 dolar. Itu cukup menurut saya cukup agresif ya, dalam satu hari Bitcoin itu naik segitu. 6% itu cukup lumayan agresif sih kalau untuk Bitcoin, dan volume perdagangan naik 90%. Nah, ada apakah ini anjay? Ini ada apakah Bitcoin? Apakah menjelang nanti akan akhir tahun ada banyak yang serok dan berharap Desember itu ada kenaikan harga dan pump kayak gitu, guys. Nah, mungkin ya itu dulu mungkin yang bisa saya bahas untuk Luna Classic. Ini sudah naik cukup lumayan. Yang belum serok mungkin harap hati-hati aja, pastikan untuk posisinya yang benar. Jangan lupa stop lossnya, nanti takutnya nyangkut. Lebih baik loss lah, lossnya sedikit ya, misalkan ya 10% atau berapa persen ya, daripada nyangkut nanti sudah nyungsep di bawah. Aduh, kasihan nanti kalian. Oke, kalau di time frame daily apakah ada kesempatan untuk naik? Di time frame daily masih mungkin ada kesempatan untuk naik, tapi sedikit ya, ya kurang tahu sih ya, karena di sini untuk dimana stokastik sendiri masih belum overbought ya, berarti ada kesempatan untuk naik sih ya, ada kesempatan untuk naik juga, entah nanti untuk targetnya di mana kayak gitu. Dan kalau ini kita lihat secara histori, ini kalau untuk stokastik itu naiknya cukup lumayan, itu beberapa hari ya, lumayan lama banget ya, sudah di atas, ini stay di atas sampai membentuk ATH baru. Kalau lihat di chart yang baru ya, kita kesampingkan chart yang lama dan mungkin yang dari DAM-nya kita kesampingkan itu dulu. Ini sudah beberapa hari ya, kalau kita lihat apakah bisa apakah bisa menyamai ya untuk histori yang sebelumnya, bisa stay di atas terus ya untuk beberapa hari. Kalau bisa stay di atas terus stokastik, berarti kemungkinan besar bisa mencapai ATH yang kemarin itu, bahkan bisa di breakout jebol ke atas kayak gitu ya guys ya. Tapi kalau untuk hanya mampir terus turun lagi ya, berarti harganya tidak jadi naik sih, tidak jadinya naik menyentuh ATH baru yang ada, nanti bakal lanjut koreksi turun, karena memang belum ada di mana masa-masa sideways-nya. Nah kayak gitu. Biasanya kalau sudah masa-masa sideways seperti ini ya, candlenya kayak gini, itu sudah siap-siap guys, siap-siap. Nah kayak gitu, bakal pump cukup lumayan, wow, cuan lah kayak gitu. Semua koin bakal seperti itu, apalagi token Mijin seperti itu ya. Kalau chartnya seperti ini kan bearish ya, tekanan dari seller memang cukup lumayan agresif juga. Dan untuk candlenya seperti ini sudah menunjukkan dimana untuk harga bakal mengalami penurunan, walaupun ada kenaikan terus turun lagi, ada kenaikan lagi. Ini masih dimana akan mengalami penurunan harga kayak gitu ya. Mohon berhati-hati untuk kalian ya, jangan sampai nyangkut sih. Kalau menurut saya lebih baik loss sedikit daripada sangkut. Nah itu dulu guys mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, see you.